Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di rumah kembali, program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Di setiap minggunya, program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran yang penting karena berfungsi sebagai pertahanan tubuh melawan penyakit yang disebabkan virus, bakteri, parasit maupun jamur. Daya tahan tubuh dapat terus bekerja aktif dan normal apabila didukung dengan asupan nutrisi yang memadai. Namun, apa Anda tahu bagaimana nutrisi mempengaruhi daya tahan tubuh anak? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, pentingnya mikronutrien dalam meningkatkan imunitas anak, kita akan membahasnya secara mendalam bersama narasumber saya yang telah hadir pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Ini di sebelah saya ada Dr. Salma. Apa kabar, dokter? Baik, jumpa lagi ya. Oke, Dr. Salma. Ya. Iya, Dr. Salma ini adalah Dr. Salma Kamarudin, SPA MKes, merupakan dokter spesialis anak ya, dokter ya. Oke. Dan berikutnya yang di sebelah sana ada Bapak Kusubagio, Distrik Manager Abot Nutrisi Sumbaksela. Halo, selamat malam, Pak. Ya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Dok. Oke. Dan pemirsa juga, Anda dapat bergabung bersama kami. Jika memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 364-666 atau di 364-111, atau Anda juga dapat menyaksikan kami secara live melalui Instagram Sriwijaya TV, dan Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di live Instagram Sriwijaya TV. Baik, ini membahas mengenai pentingnya mikronutrien dalam meningkatkan imunitas. Ini imunitas sepertinya jadi bahasan yang benar-benar sering dibahas ya di tengah pandemi, dokter ya. Jadi kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok. Oke. Nah, sebenarnya imunitas itu sendiri apa sih, dok? Ya. Jadi imunitas itu adalah suatu kompensasi kemampuan dari tubuh kita itu untuk menjaga ketahanan tubuh kita dari serangan pihak-pihak dari luar, seperti itu. Jadi pihak apa saja, bisa saja virus, bakteri, kuman, seperti itu, alergen, benda asing apapun gitu, itu semua adalah dianggap hazard atau zat-zat yang membahayakan. Jadi tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk mencegah zat-zat tersebut masuk dan menciptakan kerusakan lebih lanjut di tubuh kita. Jadi itu adalah satu kelompok berlapis-lapis sebenarnya, Mbak Rara, kekebalan tubuh kita itu untuk menciptakan satu ketahanan. Mirip tentara sih sebenarnya. Jadi ada angkatan laut, angkatan darat, Polri dan sebagainya. Seperti itu. Jadi adalah suatu mekanisme tubuh kita sih untuk mempertahankan kehidupan, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau diandaikan seperti itu, ini seperti bala tentara yang menghalau zat-zat buruk seperti itu ya, penyakit seperti itu yang masuk ke tubuh. Iya. Oke, berupa virus, bakteri, jamur, bisa parasit, cacing. Gitu. Itu semua dianggap sesuatu yang berpotensi membahayakan kesehatan gitu, jadi harus dicegah. Oke, dan ini sesuai dengan tema kita ini mengenai mikronutrien ini yang sangat penting sekali untuk membangun imunitas. Iya. Mikronutrien sendiri apa, dok? Oh ya, jadi kalau nutrien itu kan nutrisi ya. Jadi kalau kita bicara mikronutrien tidak akan terlepas dari nutrisi. Nutrisi itu apa? Nutrisi itu adalah segala sesuatu yang ada di piring kita. Apapun yang kita makan itu nutrisi namanya. Ya, semua yang ada di piring kita. Cuma nutrisi ini dibagi dua. Yang pertama adalah makronutrisi, makronutrien, dan yang kedua adalah mikronutrien. Ya, makronutrien itu yang mana? Ya, kayaknya makronutrien itu lah lebih familiar lah ya, kayak karbohidrat, protein, lemak gitu. Yang agak-agak kurang familiar ini memang mikronutrien. Jadi mikronutrien itu seperti apa? Zinc, zat seng. So ngebayangin orang makan seng lucu juga ya. Makanya disebut mikronutrien. Mikronutrien itu adalah komponen-komponen nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit sekali. Sedikit sekali tetapi penting sekali. Gitu. Jadi sedikit dan penting, malah kadang disebut esensial ya, Pak ya. Jadi esensial itu penting, tapi dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jadi seperti seng, zat besi, kan kita nggak makan besi, nggak makan seng, tembaga, seperti itu. Jadi
itu mikronutrien namanya. Vitamin A, B, C, D gitu, seperti itu mikronutrien. Pokoknya dibutuhkannya sedikit sekali. Makanya itu yang disebut mikronutrien Iya. seperti itu. Nah dok, berdampingan juga dengan makronutrien, artinya apakah ini dua-duanya harus seiring sejalan atau misalnya nih harus difokusin ke salah satunya nih? Ya. Jadi semuanya harus seiring sejalan. Kadang ketika kita makan makronutrien, kita tanpa sadar juga makan mikronutrien. Seperti misalnya di dalam satu piring nasi, tentu kan ada makronutrien yang kita sebut karbohidrat kan. Tetapi kan di dalam situ ada vitamin B kompleks, B1, B6, B12 seperti itu. Nah, kemudian ketika kita makan ikan salmon misalnya, tentu di situ ada protein yang notabene adalah makronutrien, tetapi kan di situ ada selenium, zinc, seperti itu, vitamin A, vitamin D. Jadi dia itu selalu berdampingan, gitu. Jadi di dalam piring kita itu selalu ada makro dan mikro. Oke. Nah, dokter, apa cukup nih mikronutrien saja untuk meningkatkan imunitas anak? Kalau asupan lain selain yang dokter sebutkan ada nggak tadi? Oh iya, jadi selain makro dan mikronutrien tentunya ada ya, seperti misalnya sinar matahari seperti itu. Jadi kita membutuhkan kan vitamin D untuk kekebalan tubuh. Nah, dan untuk mengolah provitamin D menjadi vitamin D beneran itu dibutuhkan sinar matahari. Jadi itu kan sesuatu yang di luar nutrisi seperti itu. Nah, kemudian ada juga probiotik ya Pak ya. Kayak probiotik itu adalah organisme. Jadi sejenis makhluk hidup baik gitu loh, kuman baik yang kita butuhkan di saluran pencernaan kita untuk membantu mencerna makanan sih sebenarnya. Tetapi karena ternyata saluran cerna kita itu juga memproduksi sel-sel kekebalan tubuh. Ya, kita sih menyebutnya IG, kekebalan tubuh A, IgA gitu. Itu diproduksi di usus. Jadi ternyata si mikrobakteri ini, si probiotik ini dibutuhkan untuk membentuk kekebalan tubuh tadi. Nah, si probiotik ini ada makanannya. Nah, makanannya itu adalah probiotik gitu. Jadi mereka saling membutuhkan. Jadi itu termasuk sesuatu yang di luar mikronutrien. Kalau mikronutrien itu dibutuhkan seperti penjelasan dokter tadi hanya sedikit seperti itu, tapi penting. Nah, kalau tidak ada gagal total gitu. Kalau tidak ada itu fatal seperti itu. Jadi gambarannya kita kembali lagi gambarannya seperti tentara tadi ya pemirsa ya. Jadi ada satu tentara dibentuk oleh protein. Jadi tentara, tetapi tentaranya nggak dilatih, misalnya nggak dibekali senjata, nggak dibekali pelindung diri, yang nggak bisa juga menghadapi musuh gitu. Tapi tentaranya ada gitu. Jadi protein daya tahan tubuhnya itu ada, tapi nggak bagus gitu. Jadi untuk membaguskan mengefektifkan kali ya kinerja si tentara tadi, si kekebalan tubuh tadi, disitulah peran mikronutrien tadi gitu. Kalau dalam jumlah sedikit tapi penting, tapi kalau seandainya terlalu banyak mendapatkan mikronutrien, apakah bisa juga seperti itu dok? Kalau terlalu banyak sih sepertinya belum pernah terdengar, jadi nggak masalah sih, kelebihan itu nggak masalah. Iya. Oke, saya ke Pak Kus ya, Pak Kus, ini sebenarnya apa sih manfaat nutrisi untuk mendukung imunitas anak itu sendiri, Pak Kus? Baik ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh dokter sebenarnya tentang nutrisi ya. Jadi sebenarnya kalau untuk anak itu apabila terpenuhi kebutuhan nutrisinya secara lengkap dan seimbang ya. Jadi nanti kemudian ada protein misalnya di situ ya. Jadi protein itu nanti kan akan membentuk untuk akan menstimulasi untuk sistem daya tahan tubuh. Termasuk nanti pembentukan sel daya tahan tubuhnya, kemudian duplikasinya nanti juga salah satunya oleh protein. Jadi nanti akan terbentuk antibodi di situ. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan pre dan probiotik seperti dokter tadi sudah sampaikan ya. Jadi karena 80% dari sistem kekebalan tubuh itu sebenarnya ada di saluran cerna. Dokter tadi sudah sampaikan ada imunoglobulin A namanya ya. Alarmnya sebenarnya kalau untuk makanan itu sebenarnya kalau kita kekurangan makanan itu biasanya kita dari pagi sampai sore kok kita belum makan, biasanya kan pusing ya. Itu alarm sebenarnya dari makanan. Jadi makanan itu sebenarnya memberikan
peran yang sangat penting di situ. Jadi kunang-kunang itu karena nutrisinya tadi tidak mencukupi. Makanya tadi 80% dari sistem kekebalan tubuh itu ada di dalam saluran pencernaan, sehingga keberadaan dari pre dan probiotik itu menjadi sangat penting. Jadi tadi untuk prebiotik menciptakan suasana yang baik di dalam saluran cerna, probiotiknya nanti kemudian yang dia akan bertempur dengan pasukan yang jahat tadi. Jadi bakteri-bakteri yang jahat tadi nanti di dalam saluran pencernaan nanti akan bertempur dengan probiotik. Nanti akan menempel-nempel di fili-fili usus. Jadi kalau fili-fili usus itu dipenuhi oleh bakteri yang baik, maka nanti kemudian bakteri yang jahat itu tidak akan bisa masuk. Jadi pertahanannya salah satunya di situ. Kemudian tadi disebut oleh dokter juga, kemudian ada yang mikronutrien tadi. Ya, ada kemudian vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian zinc dan selenium. Ini kemudian untuk menangkal radikal bebas. Jadi dengan nutrisi yang memenuhi kebutuhan untuk anak, maka nanti kemudian ini yang nanti akan menciptakan daya tahan tubuh anak akan semakin baik. Oke. Itu dari si nutrisi. Oke, nah kalau untuk nutrisi yang disebut seimbang dan lengkap itu sendiri gimana tuh? Oh iya, tadi dokter juga udah sampaikan sih. Jadi kalau lengkap itu berarti ada yang nilai gizi dalam jumlah yang besar, ya, yang disebut dengan makronutrien tadi, ada lemak, karbohidrat, sama protein. Kemudian yang mikronutrien, jadi ada vitamin dan juga ada mineral. Jadi jumlahnya kecil tapi sangat penting sekali. Tadi yang disebut dengan yang mikronutrien, ada vitamin dan ada mineral tadi. Oke, jadi zat-zat yang dibutuhkan secara besarnya harus terpenuhi, mikronutriennya juga harus terpenuhi, baru itu dinamakan nutrisi yang lengkap dan Ya. seimbang. Nah, seimbangnya nanti kemudian sesuai dengan kebutuhan. Oke. Sesuai dengan kebutuhan, karena nanti kalau kurang juga tidak akan maksimal. Oke. Jadi kalau misalnya kebutuhan protein anak sama orang dewasa akan berbeda. Kebutuhan lemak sama orang dewasa akan berbeda. Jumlahnya kalau seperti anak itu ya? Betul. Kalau anak itu justru lemak kan menjadi sangat penting karena dia masih proses untuk pembentukan sel-sel di dalam tubuh ya. Tapi untuk orang tua lemak justru bisa jadi tidak bagus. Justru nanti akan berdampak negatif. Oke. Jadi makanya baik. harus lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik, nanti kita akan bahas lagi, tapi pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami membuka line telepon di 364-666, dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini tidak bisa menyaksikan di rumah, Anda bisa menyaksikan melalui live Instagram di Instagram Sriwijaya TV. Sesaat lagi Jendela kembali. Acara ini dipersembahkan oleh